Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u lil kafirina azabun alim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Wallahu yahtassu birahmatihi man yasha'. Wallahu dzul fadlil azim. Ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersilaturahim melalui kegiatan yang penuh berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan rahimnya kepada kita semua. Amin. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan membaca dan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirin adzabun alim.
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkata ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, wasma'u, dengarkanlah oleh kalian, walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir itu siksa yang maha pedih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kata ra'ina ini oleh orang-orang Yahudi sering dipeleseti dengan bahasa Ibrani, yaitu ru'una. Ru'una itu diartikan laisa aqluhu mujtami'an. Akalnya tidak menyatu. Jadi dia semacam setengah waras. Dalam keterangan yang lain, ru'una itu diartikan dengan ahwaj. Ahwaj itu perlakuannya sembrono, suka membabi buta. Itu menurut bahasa Ibrani. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan bahwa Al-Quran ini nanti dipeleseti, dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Bukankah beberapa pertemuan kita yang lalu kita juga sudah mengkaji bahwa ketika Nabi Musa menyuruh kepada Bani Israel itu untuk masuk ke Palestina dengan mengucapkan perkataan yang merendahkan diri, ya, waqulu hittatun, ya, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk agar Bani Israel itu ketika masuk di pintu gerbang kampung itu, yaitu kampung di Palestina, mereka diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan hittatun, yang artinya maafkan dan ampuni kami. Ini ucapan yang menunjukkan kewaraan, artinya ketawaduan seseorang, karena mereka itu pendatang. Tentu bukan hal yang serius, bukan hal yang menjadi suatu kehinaan, atau katakanlah bahasa lainnya adalah menjadi kewajaran bahwa ketika mereka sebagai pendatang itu memasuki suatu kampung, tentu mereka harus merendahkan diri, baik dalam perkataan maupun dalam tindakan. Jadi Allah memerintahkan kepada mereka untuk berkata hittatun. Tapi mereka Bani Israel ini merubah kata hittatun dengan hintatun. Hintatun itu artinya biji gandum. Ya, jadi seolah-olah ucapan mereka itu sebagai suatu ucapan mengemis. Hintatun. Dan itu tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menginginkan kepada setiap orang yang beriman itu ada gharizah, ada harga diri. Jemaah yang dirahmati Allah. Demikian pula yang Allah tekankan ini kepada orang-orang yang beriman. Allah nyatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Hai orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan ra'ina. Ra'ina itu secara letterleh diartikan gembalakan kami atau arahkan, awasi kami. Tetapi karena kata ra'ina ini mereka bisa pleseti dalam bahasa Ibrani, yaitu ru'una, yang artinya kurang akal atau orang yang suka sembronoan, maka Allah menyuruh orang yang beriman untuk mengganti kata ra'ina dengan unzurna. Lihat-lihat dan perhatikan kami. Kemudian Allah nyatakan wasma'u, dengarkan perintah ini. Artinya
jangan lalai. Jangan lalai Anda mengucapkan lagi kata ra'ina, tetapi hendaknya Anda serius mengucapkan kata unzurna. Sehingga Allah nyatakan wasma'u, dengarkan oleh kalian hai orang yang beriman. Walil kafirina adzabun alim, bagi orang-orang kafir itu adalah siksa yang maha pedih. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-105, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ay yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Sama sekali tidak menginginkan orang-orang kafir itu dari ahli kitab dan juga dari orang-orang musyrik. Mereka tidak menginginkan bahwa diturunkan kepada kalian min khairin min rabbikum, kebaikan-kebaikan dari Tuhan kalian. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah mengkhususkan rahmatnya bagi siapa yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Allah lah yang memiliki keutamaan yang maha besar. Kaum muslimin, jemaah yang dirahmati Allah. Kalimat wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha, Allah mengkhususkan rahmatnya bagi siapa yang dikehendaki. Ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, qala Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau berkata, yakhtassu bi rahmatihi ay bi nubuwwatihi. Allah mengkhususkan rahmatnya, yang dimaksudkan adalah dengan kenabiannya, yaitu yang dimaksudkan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengkhususkan rahmatnya dengan memilih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Bukan seperti orang-orang yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi, oleh Bani Israel. Karena Bani Israel, mereka memang yakin sesuai yang termaktub dalam kitab suci mereka bahwa akan ada nabi yang terakhir. Tetapi mereka menginginkan nabi yang terakhir itu dari kalangan mereka. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah mengkhususkan rahmatnya bagi siapa yang dikehendaki. Nabi yang terakhir itu Allah pilih dari kalangan Bani Quraisy. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang kedua, waqala qaum, ada sekelompok orang berkata, wallahu yakhtassu bi rahmatihi, yang dimaksud adalah ar-rahmatu yakni Al-Quran. Allah mengkhususkan Al-Quran bagi siapa yang dikehendakinya. Kemudian yang ketiga, waqila, dan dikatakan pula ar-rahmatu fi hadhil ayah ammatun li jami'i anwa'iha allati qad manahaha Allahu ibadahu qadiman wa hadithan. Yang dimaksud rahmat di sini adalah, dalam ayat ini adalah ammatun li jami'i anwa'iha, adalah seluruh nikmat Allah, ya, seluruh nikmat Allah secara umum yang Allah berikan kepada hamba-hambanya sejak dari dahulu sampai yang sekarang ini dan akan datang. Jadi nikmat yang dimaksudkan tentu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Jadi seluruh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, yang Allah akan berikan kepada hambanya yang dikehendakinya dari dahulu sampai akan datang. Jadi tidak akan pernah ada orang yang mampu untuk menahan. Kalau Allah berkehendak untuk memberi hidayah seseorang, pastilah orang itu dapat hidayah.
Itu yang dinyatakan, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang Allah beri hidayah, maka tidak akan ada orang yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, siapa orang yang disesatkan oleh Allah, juga tidak akan pernah ada orang yang bisa memberinya hidayah. Jadi rahmat Allah yang dimaksudkan adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, waqala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, rahmatullahi li'ibadihi, rahmat Allah untuk hambanya ialah an'amuhu alaihim wa afuhu lahum, yaitu seluruh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada mereka, dan pemaafan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, berbicara tentang nikmat, Allah menjamin bahwa nikmat Allah itu tak akan pernah bisa dihimpun. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmatnya Allah, maka kalian tidak akan pernah mampu menghimpunnya. Tidak akan pernah. Menghitung secara bilangan pun juga tidak mampu. Apalagi menghimpun nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Sekalipun itu terkecil, nikmat Allah kecil, tetapi manfaatnya bagi manusia amatlah sangat besar dan amat sangat berarti. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi orang-orang kafir itu, yang mereka ini terdiri dari ahli kitab dan orang musyrik, tidak menginginkan bahwasanya kebaikan-kebaikan itu ya dirasakan dan dinikmati oleh orang-orang yang lain. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dengan tegas bahwa rahmat Allah itu diperuntukkan bagi siapa yang dikehendakinya. Allah, dikunci ayat ini dengan Allah yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Artinya jemaah sekalian, bahwa kemuliaan-kemuliaan yang akan Allah berikan kepada hambanya yang dikehendaki tak akan pernah habis. Keutamaan-keutamaan itu sangat banyak. Sangat banyak. Bukan hanya dari sisi harta. Bukan hanya dari sisi pangkat. Bukan hanya dari sisi ilmu. Perhatikan jemaah sekalian yang Allah. Suatu ketika Bilal bin Rabah dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Bilal, ta'al, wahai Bilal, sini, kemari wahai Bilal. Rasulullah bertanya kepada Bilal, ya Bilal, apa kelebihanmu? Engkau masih hidup, tetapi suara sendalmu di surga sudah saya dengarkan. Tentu Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah, tukang azan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merasa kaget. Lantas dia berkata, ya Rasulullah, saya tidak punya kelebihan. Saya tidak seperti Abu Bakar As-Siddiq, saya tidak seperti Umar bin Khattab, saya tidak seperti Utsman, saya tidak seperti Ali. Saya ini bekas budak ya Rasulullah. Saya ini orang miskin ya Rasulullah. Saya ini orang jelek. Saya tidak punya kelebihan ya Rasulullah. Tapi apa jawaban Rasul? Tak mungkin wahai Bilal. Buktinya, engkau masih hidup, tetapi suara sendalmu di surga sudah saya dengarkan. Merenung sejenak Bilal bin Rabah. Lantas dia berkata, tapi bukan kelebihan ya Rasulullah. Rasul kembali bertanya, apa gerangan wahai Bilal? Beliau menjawab, saya hanya berusaha untuk menjaga wudu saya ya Rasulullah. Dalam riwayat,
Bilal terkenal salah seorang sahabat yang tidak pernah putus wudunya. Artinya dia selalu memelihara wudunya. Ketika wudunya batal, dia berwudu ulang. Ketika wudunya batal, dia berwudu ulang. Ini yang dipelihara, diazamkan oleh Bilal bin Rabah. Dan tentu tidak semua sahabat, tidak banyak sahabat yang bisa melakukan seperti ini. Inilah keutamaan yang Allah berikan kepada Bilal bin Rabah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ada di antara kita yang kelihatannya ibadah sholatnya biasa-biasa saja. Dia bukan ahli ibadah. Dia bukan ahli puasa. Dia bukan ahli sedekah. Tetapi doanya mujarab, manjur. Setelah ditelisik dan diselidiki, rupanya orang itu adalah orang yang senantiasa menjaga lidahnya. Dia tidak pernah membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Berprasangka buruk pun juga tidak. Inilah kelebihan dia sehingga Allah memberikan kemuliaan kepadanya. Wallahu dzul fadlil azim. Allah lah yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Di ayat yang ke-106, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir." Tidaklah kami mengalihkan atau menghapus satu ayat, melainkan kami ganti yang lebih baik darinya atau yang sama. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kata nasikh dan mansukh. Nasikh dan mansukh itu, nasikh bisa diartikan dengan yang mengalihkan. Mansukh itu artinya yang dialihkan, yang dihapus, yang menghapus atau yang dihapuskan, yang terhapus. Tetapi ada pula pengertian yang lain, ya. Ini ditemukan dalam Sahih Muslim. Di situ dinyatakan bahwasanya nasikh dan mansukh, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha, itu maksudnya adalah ay tahawwalat min halin ila halin. Ayat itu berubah, beralih dari satu kondisi menuju ke kondisi yang lain. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran, kaum muslimin yang hati Allah, yang dia itu terjadi proses nasikh dan mansukh. Di antaranya, misalnya di dalam surah Al-Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Hai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian dalam keadaan berserah diri. Mendengar ayat ini turun, para sahabat berbondong-bondong mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kondisi badan yang lesu, muka yang tidak bergairah, badan lemes. Melihat mereka, Rasulullah berkata, "Ma bikum, ada apa dengan kalian?" Para sahabat itu, mereka semua berkata, "Ya Rasulullah, banyak harta yang kami sudah korbankan untuk menunjang perjuangan peperangan di jalan Allah.
Banyak pula jiwa-jiwa di antara kami ini yang meninggal, yang mati ya Rasulullah. Tapi kami juga mengakui kekurangan-kekurangan kami ya Rasulullah. Takwa kami tidak mungkin sama dengan engkau ya Rasulullah. Jadi ayat ini sangat berat bagi kami ya Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Berat sekali ayat ini ya Rasulullah. Kami tidak sanggup. Beberapa saat kemudian turun ayat di dalam surah At-Taghabun. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, tentu seorang alim yang jamaknya ulama, kemampuan takwanya tentu beda dengan orang yang awam. Seorang yang berharta, orang beriman yang berharta, dan dia menggunakan hartanya untuk menambah kualitas takwanya, tentu berbeda dengan orang beriman yang hidupnya serba kecukupan. Seorang beriman yang dia itu pejabat, tentu peluangnya untuk lebih bertakwa lebih besar dibanding dengan orang beriman yang dia rakyat jelata. Bukankah mereka yang punya kelebihan-kelebihan itu peluangnya lebih besar dalam menggunakan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka untuk menambah kualitas dan kuantitas ketakwaan mereka dibanding dengan yang tidak punya kelebihan-kelebihan. Tetapi mereka yang tidak punya kelebihan ini tidak usah pesimis. Sebab Allah menyatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Ada hadis Rasulullah SAW yang menguatkan bahwasanya mereka yang punya keterbatasan tetapi mereka punya semangat pula untuk bertakwa ini tak pernah kendur, mereka diberi peluang yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasul menyatakan begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Ada orang yang bersedekah dengan 1 dirham, tetapi pahalanya mendahului lebih dulu sampai di sisi Allah dibanding dengan mereka yang bersedekah 100.000 dirham. Perhatikan para pemirsa sekalian, 1 berbanding 100.000 dirham. Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Ada orang yang bersedekah dengan 1 dirham, tapi pahalanya lebih mendahului dibanding dengan yang bersedekah 100.000 dirham. Para sahabat bertanya, kaifa dzalika ya Rasul? Bagaimana bisa ya Rasulullah? Rasulullah menjelaskan bahwa yang berinfak 1 dirham itu dalam seharian dia bekerja keras, berjuang menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mencari rezeki, dia hanya mendapatkan 2 dirham. Yang 1 dirham dia pakai untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Yang 1 dirham lagi sebenarnya dia masih butuh, tetapi karena kecintaannya kepada saudaranya yang lebih butuh dari dia, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi, sehingga yang 1 dirham ini yang dia masih pengen, dia infakkan fisabilillah. Maka pahalanya lebih dulu sampai di sisi Allah dibanding dengan yang berinfak 100.000 dirham, di mana dalam seharian dia berusaha, dia memperoleh banyak rezeki, dan yang 100.000 dirham yang dia infakkan itu tidak berbekas sedikit pun juga terhadap hartanya. Jamaah yang dirahmati Allah, artinya bukankah setiap hamba Allah beri potensi untuk punya kelebihan masing-masing? Sekarang
Mari kita gunakan kelebihan kita masing-masing itu yang Allah berikan. Kita gunakan untuk meraih keridhaannya subhanahu wa ta'ala. Persoalan berapa hasil dari kebaikan kita dalam berlomba-lomba berbuat baik, serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang pasti, kita semua, si kaya, si miskin, orang alim, orang awam, pejabat maupun rakyat biasa, kita semua menghidup-hidupkan itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita untuk berbuat baik. Dan kalau ini terjadi, inilah termasuk golongan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka bersegera melakukan kebaikan dan dalam kesegeraan itu mereka melakukan perlombaan. Percepatan dalam melakukan perlombaan dalam melakukan percepatan melakukan kebaikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jumhur ulama kita menyatakan bahwa persoalan nasikh anna nuskha innama huwa mukhtassun bil awamir. Anna naskha innama huwa mukhtassum bil awamiri wan nawahi. Bahwasanya menghapus atau meringankan dan yang ringankan itu nasikh dan mansukh itu hanya khusus pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Juga larangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun khabar wal khabar, adapun persoalan khabar, berita-berita yang Allah nampakkan, yang Allah paparkan, yang Allah bentangkan di dalam Al-Quran, la yadkhuluhun nashu. Maka persoalan khabar ini yang ada dalam Al-Quran itu tidak dimasuki dengan persoalan nasikh dan mansukh. Meskipun ada pandangan-pandangan yang menjadi bahan renungan ya bagi orang-orang tertentu. Misalnya saja kaum muslimin ya Allah, di sini dijelaskan bahwasanya Adam alaihissalam yuzawwijul akh minal ukh. Nabi Adam alaihissalam itu menikahkan anaknya yang laki-laki dengan anaknya yang perempuan, pernikahan silang. Kenapa begitu? Karena dahulu kala manusia sangat terbatas. Sudah kita jelaskan, Nabi Adam alaihissalam mempunyai anak 40 orang dari 20 kali kelahiran Hawa, istri Nabi Adam. Dan setiap kali Hawa melahirkan, itu kembar sepasang. Dari 20 kali melahirkan, tentu 40 orang anak. Bagaimana syariat pernikahan pada saat itu? Maka Allah memberikan syariat bahwa pasangan A itu menikah dengan pasangan B. Pasangan C itu menikah dengan pasangan D. Di kemudian hari, karena sudah banyak manusia, maka itu terhapuskan, teralihkan. Jadi tak boleh lagi seorang saudara laki-laki menikahi saudaranya yang perempuan. Itu sudah dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah mulai manusia itu banyak perkembangannya. Juga di masa Nabi Musa alaihissalam. Di masa Nabi Musa alaihissalam bahwasanya kalau ada umatnya Nabi Musa, Bani Israel yang ingin benar-benar bertaubat, maka dia harus bunuh diri. Faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian. Zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Nanti tobat kalian diterima oleh Allah kalau kalian membunuh diri kalian. Di kemudian hari itu dihapus, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti pengharaman bunuh diri. Taubat yang diinginkan oleh Allah di kemudian hari adalah wa man taba wa amana wa amila amalan salihah
faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dalam ayat yang lain, faulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Siapa yang beriman, faman taba, dia bertobat, tinggalkan kesalahan yang lalu, wa amanah, dia benar beriman, wa amila salihah, beramal saleh, diganti perbuatan buruknya dengan perbuatan yang baik, faulaika atubu alaihim. Maka kata Allah, orang inilah yang aku terima tobatnya. Dalam ayat yang lain, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang yang seperti ini Allah akan ganti seluruh dosa-dosanya di masa lalu. Ketika dia bertobat, Allah ganti dosa masa lalunya dengan pahala-pahala. Juga tentang keadaan Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana ya Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail, mengorbankan anaknya Ismail. Sudah tidak boleh. Ya, sudah dihilangkan oleh Allah. Jadi berkurban dengan hewan ya yang sudah ditentukan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak boleh haram berkurban dengan manusia. Allah menggantinya dengan berkurban dengan hewan kurban yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu unta? Di Indonesia kita tidak berkurban unta. Apakah itu sapi atau yang sejenisnya, kerbau, ataukah kambing yang sejenisnya? Bagaimana dengan orang yang bertanya, bolehkah saya berkurban dengan ayam karena saya peternak ayam? Jawabnya tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Tidak ada syariatnya. Kalau memang dia mau berkurban, maka ayam, dia peternak ayam, dia jual ayamnya, dan harganya dibelikan kambing atau dibelikan sapi, dan itulah yang dipakai untuk berkurban. Bagaimana dengan kelinci? Tidak boleh. Bagaimana dengan rusa? Tidak boleh berkurban dengan rusa. Tidak boleh. Ya, sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang dahulu kala berlaku. Kemudian Allah yang Maha mengetahui, ya, Allah yang Maha mengetahui, Allah yang Maha kuasa meringankan syariat Allah itu disebabkan karena adanya keberatan ya bagi kita manusia biasa ya dalam menjalankan syariat itu. Inilah nasikh dan mansukh. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, menjamin, na'ti bi khairim minha au mithliha. Kami datangkan setelah ada proses nasikh dan mansukh, maka kami akan lakukan hal yang lebih baik atau setidak-tidaknya sama nilainya dengan yang sudah tergantikan itu. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kalian tahu bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Karenanya jemaah sekalian di Allah, kita ambil kesimpulan bahwa nasikh dan mansukh itu hanya bisa terjadi Quran dengan Quran. Ya, Al-Quran dinasikh, dimansuh dengan Al-Quran. As-sunnah, sunnah Nabi itu dimansuh dengan bil ibarah. Ya, ibarah. Yang dimaksud dengan ibarah adalah al-khabarul mutawatir al-qat'i. Berita-berita yang disampaikan secara beruntun dan berita itu sangat kuat posisinya. Jadi sunnah Nabi, sunnah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa dimansuh dengan al-khabar al-mutawatir al-qat'i. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Terakhir di ayat yang ke-107 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Tidakkah kalian tahu bahwasanya kepunyaan Allah semua kerajaan yang ada di langit dan di bumi.
Wa ma lakum min dunillahi min waliyin wala nasir. Kalian tidak akan pernah punya penolong dan pelindung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah penolong dan pelindung kalian. Dari ayat ini jamaah sekalian, ayat 107. Kalau kita yakini, dan harus kita yakini, bahwa yang menguasai langit dan bumi, yang berkuasa atas segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, jangan sekali-kali kita mengemis, menjual diri kepada seseorang di mana perlakuan kita itu bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang menjual akidahnya karena faktor duniawi. Ada orang yang menjual akidahnya, menjual dirinya karena ingin mendapatkan pangkat, ingin mendapatkan jabatan. Kita ini adalah Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, penguasa langit dan bumi, dan tak ada kekuasaan yang melebihi dari kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita benar-benar hanya menyerahkan diri kita, menjual diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Di samping Allah Subhanahu wa ta'ala, penguasa langit dan bumi, Allah juga menjadi pelindung dan penolong terhadap hamba-hambanya yang menyerahkan hidup dan matinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin mengingatkan kembali jemaah sekalian, bukankah selalu kita berikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Sesungguhnya salatku, ibadahku yang lain, pengorbananku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. La syarika lahu. Tidak ada yang selain daripada. Tidak ada syarikat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya jemaah sekalian, mari benar-benar kita berjuang dalam memperbaiki ibadah kita, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar kita ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Persoalan segala kebutuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala tentu yang maha mengetahui. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang disayangi, yang menyerahkan seluruh hidup dan kehidupannya hanya untuk Allah. Tidak akan pernah mungkin Allah menyia-nyiakan, membuat orang itu menderita. Pasti rahmat dan kasih sayang Allah tercurah kepadanya. Kalaupun dia mengalami sesuatu yang menurut pandangan kita manusia biasa adalah sesuatu yang kita merasa kasihan, merasa prihatin, ketahuilah kalau memang dia dicintai oleh Allah, maka itu adalah jalan yang terbaik bagi dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan jemaah sekalian. Orang yang mati dalam memperjuangkan agama Allah, menurut kita mungkin orang itu tewas, orang itu punah, orang itu menderita. Tetapi Allah nyatakan, jangan sekali-kali kamu mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah amwat, dia mati. Bal ahya, bahkan mereka itu hidup. Inda rabbihim yurzaqun. Mereka senantiasa diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menjelaskan, orang yang mati syahid, maka dia meniti titian menuju surga itu kalbarq, seperti kilat kecepatannya. Yang kedua, dia bisa membawa 70 orang yang dia maungi, sama-sama bisa masuk surga. Yang ketiga, dia masuk surga bighairi hisab, tanpa ada penghisaban.
yang selanjutnya dia mendapatkan fasilitas-fasilitas di surga yang tidak didapatkan oleh penghuni surga yang biasa yang lain. Hanya khusus bagi mereka yang syahid fisabilillah. Dan Rasulullah menjelaskan inilah yang menyebabkan penghuni surga yang lain menjadi cemburu. Menjadi cemburu terhadap orang yang diberikan fasilitas khusus di dalam surganya. Tapi mereka yang cemburu tentu memaklumi diri bahwa wajar mereka mendapatkan kelebihan karena mereka melakukan hal-hal yang juga berlebihan. Sedangkan kami tidak melakukan hal yang berlebihan. Jemaah sekalian ya Allah. Mari. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan, mengundang dan mendapatkan, meraih, menggapai rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya dengan rahmat Allah kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa menyayangi kita semua. Dengan kasih sayang Allah itu, maka kita akan mendapatkan banyak keberkahan dalam kehidupan kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.